Alhamdulillah ja'ala fi kulli zamani fatratin minar rusul baqaya min ahlil ilmil amilina yanfuna an dinillahi tahrifal ghalina wa intihalal mubtilina wa ta'wilal jahilin. Ahmaduhu ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa as'aluhu li wa lisairil muslimin al-huda wal yaqin wal izza wan nasra wat tamkin wa ashhadu an la ilaha illallah waliyul mu'minin wa khaliqul khalqi ajma'in wa qayyumus samawati wal ardin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh imamul muttaqin wa ashraful anbiya'i wal mursalin wa qaidul ghurril muhajjalin sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihil ghurril mayamin wat-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita, dan memohon ampunlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kesalahan dan dosa yang seringkali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sholat Jumat yang kami hormati, sebagai seorang muslim yang peduli dengan agamanya, pasti akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu, harta, bahkan jiwa dan raga sekalipun untuk berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Meski zaman mulai menampakkan perubahannya, tak ada gentar dalam juang untuk terus membela agamanya. Meski kerusakan mulai terlihat di mana-mana, usaha membendungnya tetap harus dilaksana. Di saat kemaksiatan mulai dianggap biasa saja, putus asa bukanlah jalan keluar untuk menghadapinya. Perubahan membutuhkan perjuangan. Mengharap indahnya masa depan bukan hanya dengan pikiran kosong dalam angan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak kita merupakan generasi mendatang yang akan menikmati alur kehidupan berikutnya. Tentunya kehidupan yang tidak sekedar hidup, kehidupan yang tak membuat semangat ibadah menjadi redup. Kita tidak ingin mereka menikmati dunia dalam ombang-ambing fitnah dahsyat akhir zaman. Kita juga tak ingin mereka salah dalam menentukan langkah, bimbang dalam masalah akidah, mengkerutkan dahi saat mendengar hukum-hukum Islam disampaikan. Bukan kriteria seperti itu yang didambakan. Namun yang kita inginkan adalah mereka yang benar-benar bisa bermanfaat untuk manusia dan agama mereka, serta bisa menaklukkan dunia dengan pemikiran yang jernih, lurus, dan niat yang tulus.
Inilah yang kita inginkan, inilah yang kita harapkan. Mimpi besar yang terutarakan dari lisan insan yang kecil berjuang bersama mencetak generasi emas Rabbani. Jamaah rahimakumullah, sekurang-kurangnya ada 3 langkah yang sudah seharusnya kita tempuh guna mencetak generasi emas mendatang. Langkah pertama yaitu mengarahkan anak-anak kita, putra-putri kita untuk belajar ilmu agama. Anak yang soleh dan solihah adalah dambaan bagi setiap orang tua. Kami yakin seburuk-buruknya orang tua pasti tidak ingin anaknya jauh lebih buruk dari dirinya. Sebejat-bejatnya orang tua, harapan besar yang dimilikinya adalah anak bisa menjadi manusia yang taat kepada Rabb-nya. Oleh karena itu, di antara langkah untuk mewujudkan keinginan tersebut ialah mengarahkan anak-anak kita untuk mempelajari ilmu agama, karena ilmu agama adalah benteng kokoh yang dapat melindungi sang anak dari berbagai macam fitnah syahwat, fitnah syubhat, bahkan sampai pemikiran-pemikiran yang sesat. Namun perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian rahimakumullah, bukan lantas berarti kita melarang mereka mempelajari ilmu-ilmu umum. Boleh-boleh saja, hal itu tidak terlarang. Bahkan dalam suatu keadaan hal tersebut sangat diperlukan. Adapun yang kami maksud ialah ilmu agama jangan sampai dilupakan, karena pada realitanya tak sedikit dari orang tua yang begitu semangat mengarahkan anak-anak mereka untuk mempelajari ilmu umum, namun tak memperhatikan pendidikan agama. Langkah yang kedua, tegas kepada anak untuk menjalankan syariat Islam. Ketegasan orang tua sangat berpengaruh pada kepribadian seorang anak. Apabila orang tua tidak tegas mendidik anaknya sedari kecil untuk menjalankan syariat Islam seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kelak ketika tumbuh dewasa, orang tua hanya akan ngelus dada, sedih dan menyesal karena dahulu tak mendidik anaknya dengan sedikit tega. Ketegasan dalam mendidik anak sejak dini telah diajarkan dalam Islam. Rasulullah SAW telah mencontohkan hal tersebut dalam hadis-hadisnya. Di antaranya ialah ketika beliau memerintahkan agar anak yang berusia 10 tahun untuk dipukul jika tidak melaksanakan sholat. Beliau pernah bersabda, "Muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat di usia 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan sholat dengan pukulan yang mendidik, bukan dengan pukulan yang menyakiti, yaitu di usia ke-10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Syekh Al-Hafidh Abu Thahir. Perlu diingat jamaah sekalian rahimakumullah, yang namanya ketegasan itu berbeda dengan menyakiti. Islam tidak pernah mengajarkan para pemeluknya untuk menyakiti orang lain. Inilah langkah yang kedua, yaitu tegas kepada anak untuk menjalankan syariat dengan baik. Langkah yang ketiga, jangan pernah merasa lelah untuk mendoakan anak-anak kita. Doa merupakan senjata ampuh dalam tanda kutip yang dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan saking ampuhnya doa, ia bisa merubah suatu takdir. Tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaruddul qada'a illa du'a." Tidaklah ada yang bisa merubah takdir melainkan doa.
Hadis riwayat At-Tirmidzi dinilai hasan oleh Syekhul Albani. Oleh karena itu, wahai para orang tua, kesempatan kita belum habis. Masih ada sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Maka gunakanlah untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia membukakan hati anak-anak kita yang mungkin kini tertutup rapat oleh dosa. Memohonlah kepada Allah agar Dia melembutkan hati anak-anak kita sehingga hidayah begitu mudah mereka terima. Memintalah kepada Allah, niscaya Dia akan mengabulkan. Memintalah kepada Allah agar secuil kebahagiaan kita di dunia ini bisa kembali dirasakan kelak di surganya nanti bersama anak-anak, orang tua dan seluruh keluarga yang kita cintai saat ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin manna 'alal muslimina bi a'immatin hudatin muhtadin wa ulama'a shadiqina 'amilin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi akmala bihid din wa arsalahu rahmatan lil 'alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ar-rasyidin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah, kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Selain itu, penjaga neraka itu jamaah adalah para malaikat yang kasar dan keras, yang selalu patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-6. Jamaah rahimakumullah, tidaklah kita bisa mengetahui hal-hal yang menyebabkan seseorang bisa masuk ke dalam neraka melainkan dengan mempelajari ilmu agama. Oleh karena itu, sekali lagi, arahkanlah anak-anak kita untuk mempelajari ilmu agama. Tegaslah kepada mereka dalam amar ma'ruf nahi mungkar, dan jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa letih untuk mendoakan kebaikan bagi mereka. Dengan demikian, atas izin Allah Ta'ala, generasi emas pun akan terwujudkan. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin kama amarakum bidzalikal awwalina wal akhirin. Faqala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'awat ya rabbal alamin.
Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umuril muslimin wa waffiqhum jami'an litahkimi syari'atik wal amali bi kitabik wal iltizami bi sunnati nabiyyik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.